Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Itu yang kembali lagi masuk rumah sakit itu kronologisnya seperti apa sih, Bu Saidi? Ya kemarin tuh ada beritanya setelah acara Galang Dana ya tanggal 23 acara Galang Dana dengan sukses alhamdulillah. Besoknya sebetulnya paginya tuh memang mau ada rehat, mau ada acara lain ya. Ternyata pagi-pagi anaknya telepon Ija, bilang tante katanya, mama nanyain terus katanya ada apa Jah, gue bilang gitu. Nggak tahu tuh mama ngeluh sakit dada katanya gitu loh. Perasaan kemarin nggak apa-apa kok Jah, ya sekarang tante kesini mama nanyain terus kayak gitu. Tiba-tiba pas sampai sana betul tuh lagi ngerasain dadanya sakit nih mbak, dadanya sakit. Nah, terus buang-buang air terus katanya gitu. Saya pikir masuk angin kali mbak. Enggak, aku sakit ini, aduh gimana kata gitu. Nah tiba-tiba kan sebelum ada beliau drop itu kan waktu acara Galang Dana itu sudah dapat berita baik, berita bagus bahwa Bunda Dorce itu mau di cover kesehatannya ya. Kebetulan alhamdulillah dari pemerintah sendiri di dalam naungan Menteri BUMN Bapak Erick Thohir alhamdulillah sudah memberikan respon yang terbaik buat Bunda Dorce. Dan kebetulan juga di Rut Pertaminanya Ibu Nike Widiawati itu juga saya sudah ada kontak-kontakan dengan beliau merespon juga. Nah kebetulan dari Ibu Nike sendiri sudah memberikan mandat ke saya untuk telepon ke Dokter Asep. Dokter Asep itu yang menangani kalau Bunda ada apa-apa katanya gitu. Nah dengan keadaan pas aku langsung ke rumahnya itu Bunda memang lagi ngeluh. Dan situ cepat-cepat dari rumah tuh langsung telepon dari anaknya itu langsung berangkat nggak pakai AIUEO langsung sampai situ. Benar pas saya lihat begitu dalam keadaan pucat, terus agak bengkak sedikit mukanya, terus dadanya lagi dipijit-pijit gitu, terus buang air juga mudah mandir. Nah saat itu juga detik itu juga saya telepon ke Dokter Asep karena kan sudah sepakat udah diberikan mandat ya. Akhirnya saya telepon, selamat siang Pak Dokter, saya bilang ini saya mewakili dari Bunda Dorce, saya Hetty, saya bilang gitu. Oh iya Mbak Hetty ya, ini respon sekali karena kan memang sudah tektok kan. Iya kenapa? Ya saya mau dok mau infokan Bunda Dorce ini sekarang lagi drop lagi, saya bilang lagi ngeluh dadanya sebelah kanan, saya bilang gitu. Terus buang air terus dok. Oke Mbak Hetty, tunggu sebentar saya mau telepon tim RSPP, dia bilang gitu. Tunggu ya Mbak katanya. Nanti mungkin dari tim dokter RSPP itu telepon Mbak Hetty kayak gitu. Tiba-tiba nggak lama saya tutup telepon dari Dokter Asep, 5 menit tuh langsung telepon saya. Waktu itu dokter siapa yang telepon aku lupa ya. Tiba-tiba Mbak Hetty, dengan Mbak Hetty, iya Pak Dokter, saya bilang kami datang ya dengan tim medis dari RSPP dan menjemput pakai ambulan katanya. Itu tambah perasaan saya udah, pikiran kita tuh udah kalut deh, udah aduh dibawa ambulan sementara ini dalam keadaan gini. Udah deh saat itu tuh aku lagi kacau, ini hati ini ngeliatnya tuh nggak tega. Sementara sih Bunda tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah yang tidur, udah lemas, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi akhirnya dibopong langsung dipapah begitu, langsung disiapkan, langsung masukin ke ambulan, terus langsung menuju ke RSPP. Nah sampai di SPP tuh sungguh luar biasa yang namanya itu tindakan dari tim medis di RSPP itu luar biasa. Langsung masuk ke IGD, itu di IGD itu bener-bener sudah dipersiapkan, ternyata sudah tektok juga ya di sana tuh. Mungkin udah ada instruksi dari timnya sendiri. Akhirnya udah masuk ke IGD, langsung pasang infus dan sebagainya, infus, kateter, oksigen, terus ada yang dijepit itu aku nggak ngerti itu yang itu. Tiba-tiba langsung rekam jantung kalau masalah itu udah. Setelah itu langsung dapat hasil saat itu juga katanya ada infeksi saluran kencing katanya, karena mungkin pipisnya sakit atau buang-buang air. Nah tapi untuk yang jelasnya yang lebih akurat itu mungkin hari ini baru dapat kabarnya, karena kan ada hari ini tuh ada pemeriksaan rekam jantung, terus juga ada ke lab juga tapi belum ada hasilnya tuh.
Tapi alhamdulillah semua ini sudah di cover sama pemerintah di dalam naungan dari BUMN, dari Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Terima kasih juga sangat luar biasa yang sudah memberikan yang terbaik buat Bunda, buat kakak, buat seorang ibu, seorang kakak, udah Mbak, saya udah luar biasa sama beliau tuh, udah seperti ya dibilang adik, dibilang juga udah keluarga, sama Fenty juga. Jadi beliau tuh, jadi saya juga yang ngurus juga udah seperti keluarga gitu, karena anak-anaknya udah menyerahkan ke kami, anak-anaknya juga udah tidak bisa, udah bingung gimana tante, ya udah sabar, kamu doa aja sebentar. Kalau ada apa-apa, telepon tante Fenty, telepon tante Ira, telepon tante Hetty atau Om Jose. Sementara ini kan kami ini berempat nih memang yang mengurus gitu dalam gala dana, penggalangan dana juga kita ngurus, terus segala sesuatunya Bunda Dorce itu kebetulan kita ngurus, diwakilkan kami ini gitu. Dan terima kasih buat Bapak Erick Thohir yang sudah meluangkan waktunya. Padahal waktu itu beliau itu, jadi pas hari itu masuk, ya hari itu juga Bapak Erick tuh langsung datang. Kalau nggak salah beliau tuh dari Palembang langsung berkunjung ke Bunda Dorce. Luar biasa memang sambutannya luar. Dan saat itu Bunda Dorce tuh yang tadinya lemes, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapain, tuh bisanya langsung bergerak dari tempat itu. Saya jadi kaget, ini kok bisa begini, saya bilang gitu. Akhirnya dengan gembiranya kedatangan seorang menteri kan, jadi akhirnya beliau tuh sampai ngusap-ngusap ya, sampai itulah mungkin ada di itu ya, mungkin di IG-nya beliau juga ada, mungkin sudah ini ya, sudah ada beritanya di situ, mungkin kalian juga tahunya dari situ kali ya. Sebetulnya saya kan tidak ada memberitahukan hal ini sebetulnya, karena kan takutnya ya menjadikan apalagi, ya udahlah cukup kami aja yang tahu. Ternyata ternyata sudah rame, ya udah akhirnya kalian juga ya itu kayak semut, kayak laron gitu ya. Padahal nih jadi bingung juga ya, serba salah mau ngomong seperti apa. Sebenarnya kondisinya seperti itu juga waktu masih di Primaya juga masih seperti itu. Kalau di Primaya mungkin udah sampai ke ICU ya. Tapi ya karena kan turun naik, dia drop, turun naik kondisinya karena nggak mau makan. Nih kemarin nih Fenty tuh mau nyuapin tuh udah susah banget Fen ya. Iya, memang ya kita tahu lah ya, namanya orang sakit pasti kan nggak nafsu makan. Cuma yang namanya makan di kala kita sakit itu kan separuh obat, kan. Jadi memang kemarin kita agak sedikit memaksakan Bunda untuk makan karena untuk proses penyembuhan, supaya proses penyembuhannya itu berjalan cepat gitu. Kalau beliau nggak mau makan kan otomatis itu memperlambat gitu kan. Makanya kita agak sedikit memaksa kemarin ya Kak Het. Ayo Bun makan. Kenapa sih lo maksain aja katanya. Terus ntar aku nggak mau gitu. Bun katanya mau cepet pulang ke rumah, sampai kita ngerayu-rayu sampai apa gitu, sampai kita mau suapin, sampai siapa Ruben Onsu juga pengen nyuapin. Ya, semalam juga Ruben juga datang. Beliau datang gitu. Pas kebetulan mau syuting juga live kan dia, jadi akhirnya dia teleponan, aku coba bilang, Teteh di mana Teh? Ya pas lagi di rumah sakit nih, kamu di mana? Aku udah di bawah katanya gitu. Lah, kamu kok nggak? Ya udah di bawah, tapi ini aku harus antigen dulu, lagi nunggu 30 menit. Nah jadi bukannya tidak boleh dijenguk, tidak boleh datang, karena peraturannya rumah sakit dimanapun, rumah sakit manapun tetap ada peraturannya, karena masih PPKM 1, kedua juga masih COVID-nya masih merajalela. Nah, jadi kalaupun ada yang mau berkunjung itu tetap di bawah itu ya, di lantai bawah itu memang harus antigen dulu, dan itu nunggu 30 menit baru bisa ke atas. Itu pun cuma 1 sampai 2 orang, tidak boleh lebih. Nah makanya bukan saya nggak boleh atau bukan, memang sudah peraturannya rumah sakit gitu. Mungkin kondisi terkini mungkin. Nah, yang terkini aku belum kesana lagi, insya Allah kayaknya hari ini aku udah ada perwakilan, mungkin Kak Ira yang kesana sama Om Jose mungkin ya. Saya sama Fenty jaga gawang gitu kan. Maka sini HP ini nggak pernah lepas dari tangan saya karena takut ada laporan apa-apa gitu, jadi selalu standby gitu, jadi giliran lah gitu. Kemarin juga ada dari Mbak Rohana yang pelawak-pelawak itu, Mbak Rohana, Yeti Betet, Mas Tarsan,
Terus juga Rafika Duri juga sampai nggak bisa masuk itu ya mungkin karena peraturannya ketat. Nah, tapi ada siapa dokter gigi Rita Dinakani, kebetulan teman baiknya juga, alhamdulillah dia juga antigen dulu di bawah, makanya bisa naik ke atas. Dan berkunjungnya itu nggak sembarang masuk, keluar masuk ada waktunya gitu. Jadi kami minta maaf kalau misalkan belum bisa menjenguk, bukan berarti kami yang tidak bolehkan, tapi memang peraturan rumah sakit seperti itu. Ruben langsung datangnya jam berapa tuh? Malam maghrib menjelang maghrib datangnya. Apa aja yang mereka obrolin? Ya bunda juga udah senang juga kan kalau Ruben itu kan kalau manggil bunda kan mamah ya. Mama ini aku datang katanya, ayo semangat mama. Cuma dia cuma senyum, tapi dia masih ada giginya. Kan dia kan suka gitu tuh ya si bunda tuh masih genit-genitnya masih ada. Jadi pas Ruben datang tuh dia gini, siapa sih yang datang? Aku nggak kenal siapa tuh? Oh nggak tahu kan juga gue begitu gitu. Jadi bercanda-bercanda si Rubennya ketawa gitu. Jadi terus terapi apa ya? Jadi Ruben di situ untuk terapi ke ini apa namanya itu jiwa dia tuh biar bangkit lagi, biar semangat lagi gitu. Dan waktu Bapak Erick Thohir datang juga itu luar biasa, lebih dahsyat lagi karena seorang menteri mengunjungi beliau ini, aduh udah luar biasa. Makanya si Mbak Doce itu sekarang ini ada semangat untuk sembuhnya tuh banyak sekali gitu. Tapi anehnya kalau lagi banyak yang datang, teman-teman datang tuh ya gembira, semangat bercanda. Tapi giliran udah pada pulang satu pulang, lemes lagi. Udah gitu anak-anaknya juga, tante si mama diem aja nggak mau ngomong, tidur udah 3 jam nggak bangunin lagi. Saya bilang bangunin empok gitu, makanin apa buah kayak apa gitu. Nggak mau tante, ini makanan yang pagi nggak dimakan, yang sore juga nggak boleh makan. Nah akhirnya cuma suap udah. Akhirnya datang tuh dokter visit tuh dokter Heri kan yang menangani penyakitnya Mbak Doce. Ya udah Bu Doce harus begini, pokoknya semua apa yang dokter bilang itu cuma gini dong. Iya nanti saya makan, iya nanti saya gini, iya cuma iya. Tapi akhirnya ntar kalau udah dokter pergi tidur lagi tuh. Makanya tuh di mungkin ya ada lihat foto yang terakhir tuh yang semalam sama Ruben sama saya itu mungkin kan agak bengkak ya, mukanya agak bengkak. Mungkin ya satu kebanyakan tidur juga. Memang hawanya pengen tidur mulu katanya, hawanya itu lemes. Ya udahlah nggak karena apa-apa. pengaruh obat juga barangkali. Tapi Kak Ira yang tahu penyakitnya apa. Kalau aku kan tidak ikut nimbrung ke situ karena aku jaga di ruangan. Jadi Mbak Ira Safira yang menemui dokternya gitu. Termasuk ke Alzheimer. Depannya lupa aku. Alzheimer gitu. Demensia ya? Apa? Ya, demensia Alzheimer. Ya, jadi menurut dokter Heri itu Bunda tuh keserang demensia Alzheimer. Nah, itu jadi sedikit apa namanya tuh Kadang lupa gitu. Kadang-kadang kita kalau nanya juga suka jawabnya tuh nggak sinkron apa yang kita tanya gitu misalkan. Jadi kadang-kadang aku begini. Jadi aku sendiri yang memberikan supaya mengerti gitu kan. Aku suka tanya gini, Mbak makan ya, kita aja gini. Terus tapi jawabnya tuh nggak sesuai yang apa saya tanya gitu loh. Akhirnya saya udah kayak orang apa ya, Mbak. Jadi gitu sambil ketawa-tawa tuh, makan ya, baru nggak mau kata gitu. Tapi masih mau nggak berinteraksi sama siapanya? Berinteraksi. Cuman ya kadang-kadang tahu. Kadang-kadang dia mikir dulu ini sebentar, siapa gitu. Nanti setelah kita ini Fenty bun, Fenty. Jadi dia mungkin loading dulu gitu. Tapi kalau keluhan secara fisiknya ada nggak sih? Kemarin sore masih ngeluh dada sebelah kanan yang dia rasakan tuh sakit, terus mual, terus buang airnya juga encer gitu ya. Nah sekarang ini lagi diperiksa juga pupnya fesesnya lagi diperiksa. Hari inilah baru ketahuan hasil jantungnya
Semalam sempat CT scan CT juga. scan juga. Gitu. Mungkin hasilnya hari ini juga. Semua hasilnya hari ini. Kalau hari ini rencananya rekam jantung sama mungkin periksa lab fesesnya itu. Pun mengenai rumah katanya Bunda Doris jual rumah untuk pengobatan Ya, sakit. sekarang udah nggak jadi jual karena kan pemerintah sudah turun tangan. Jadi betul sih waktu kemarin kalian tanya juga, emang rumahnya Bunda Doris dijual ya, sampai saya juga lihat di infotainment kemarin 2 hari yang lalu, kok bisa ada masuk di infotainment, kok ada rumah Doris dijual. Saya juga kaget, padahal sering ke rumah itu bolak-balik, saya nggak lihat itu tulisan itu, karena kan saya maksudnya kan Lewat sebelah yang sini. rumah. Jadi rumah yang mau dijual itu tuh berdepetan sama saya bolak-balik rumah itu. Saya sudah tidak masuk ke rumah gadang itu. Ternyata pas ada yang tanya, emang rumahnya belah, saya nggak tahu. Saya bilang emang nggak tahu saya. Tapi pas tiba-tiba di infotainment keluar, loh itu rumah dipantau gitu, ada tulisannya, kapan masangnya? Saya bilang, akhirnya saya nanya sama Abu, itu siapa yang pasang itu? Mama katanya. Oh, emang mau dijual? Nggak tahu. Kalau anaknya kan selalu nggak tahu gitu. Ayo udahlah, ya mungkin kan nggak mungkin juga kalau bukan Bunda yang mau, kan nggak mungkin orang juga masang begitu. Ya mungkin beliau yang ini mungkin ya untuk mungkin ada sesuatu yang mau dibeli atau mau dibayar atau apa, aku nggak tahu kalau hal itu ya, nggak tahu sama sekali, dan itu haknya beliau lah yang mau jual ke apa. Tapi aku tahu mungkin ya alhamdulillah karena sekarang ini kan sudah di-cover sama pemerintah, alhamdulillah dalam naungan Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, alhamdulillah terima kasih banyak, dengan Ibu Dirut Pertamina juga terima kasih, juga semua tim dokter juga terima kasih, dan terima kasih sekali lagi buat Mbak Ermi Kulit dan Mas Abdi Sleng yang sudah menjembatani kami untuk menembus ke Bapak Menteri, dan Bapak Menteri sangat respons sekali, sampai beliau tuh ngomong sama dokter-dokter yang hadir di ruangan itu, tolong perhatikan sahabat saya, bunda saya, sampai seperti itu. Beliau tuh seperti itu, luar biasa. Ya, ada lagi? Mohon. Bun, mungkin dari diagnosa yang diberikan oleh dokter sendiri, mungkin apa sih pantangan-pantangan yang tidak diperbolehkan? Banyak Apa, sekali, mungkin? banyak sekali. Yang aku dengar kemarin ya dokter Heri bicara untuk konsumsi yang gula-gula gitu tuh sudah tidak boleh. Bukan tidak boleh, maksudnya dikurangi. Gorengan tentu. Terus Buah juga pedas juga tentu, asam tentu tidak boleh, dan buah pun dipilih. Tidak sembarangan buah yang harus beliau makan. Jadi yang kadar gulanya tinggi itu tidak boleh dimakan gitu. Nah, masih bubur juga sih. Jadi makanan itu bubur, terus apa tuh? Kayak sayuran rebus-rebus semua aku lihat kemarin gitu. Iya, kemarin juga ada minta pizza katanya. Pakai pizza. Karena di situ kan ada ahli gizinya yang memberitahukan bahwa Bunda tuh bolehnya makan ini dan tidak boleh yang ini gitu. Karena harus dipantau terus kesehatannya. Oke. Pokoknya nanti gini, kalau sampai misalkan sudah boleh dijenguk, saya akan kabarin mbak-mbak, mas-mas, adik-adik, ya semua. Aku kasih tahu. Sementara ini memang belum bisa dijenguk karena sifatnya dokter bilang jangan ada dulu yang berbondong-bondong. Maksudnya kalau 1-2 masih oke. Karena itu pun harus antigen. Kalau banyak pun karena takutnya kita kan dari luar, kita nggak tahu kapan kita bawa virus atau apa, kan itulah yang dimaksud itu seperti itu. Makanya saya sendiri juga di antigen, di bawah sebelum naik saya antigen dulu, tunggu 30 menit baru saya bisa naik ke atas gitu. Semua anaknya pun seperti itu.